Halo semuanya, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya, ngebacain komen-komen menarik ini. Jadi ada sebuah postingan nih di grup Laravel Indonesia yang bilang, kalian capek nggak sih bang jadi programmer gitu ya. Ini itu ketika aku ngeliat, wah ini menarik ini. Lagian pasti komentarnya bagus-bagus. Jadi kita baca deh. Capek, masa depan gak jelas, perusahaan butuh programmer juga nggak selamanya. Kalau sistem udah jadi pasti ada PHK. Konsultan sekarang model bisnisnya nyari kontrak per project, stable job cuma angan-angan. ah Bold statement ini ya. Ini sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Nah, kalau teman-teman kerja sama misalnya kontrak untuk bisnis UMKM gitu, atau eh, apa ya untuk di project pemerintahan, itu bener sih. Jadi kayak kalau sistemnya udah jadi ya udah, kita nggak ada kontrak kedepannya lagi gitu. Jadi emang ya udah gitu. Nah, sebenarnya untuk yang lain tuh kayak misalnya di startup atau di perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, Ruang Guru, kemudian Gojek, Blibli dan kawan-kawannya itu termasuk apa ya, perusahaan-perusahaan startup besar di Indonesia yang sebenarnya kalau kita bikin sistem itu, sistemnya nggak bakal pernah jadi 100% ya, bakal ada selalu penambahan fitur baru, kemudian penyesuaian, migrasi, refactoring dan segala macam. Secara pekerjaan sebenarnya nggak bakal habis-habis. Tapi kita coba lihat baca komennya gimana ya. Ini kayaknya menarik. Nah sama Gan, kadang ada titik sampai berpikir seperti ini. Maksudnya kadang berpikir, masa iya sampai umur 30-40-an di depan laptop terus? Sepertinya tidak mungkin ya. Gimana lagi? Kalian yang saat ini bisa diandelin ya ini gitu. Eh ini sebenarnya gini, ada satu programmer kerja di Apple. Aku pernah baca di Hacker News itu, dia pensiun di umur sekitar 60-an gitu. Jadi kayak kita bisa kok kerja sampai sampai menjelang kita pensiun gitu. Umur 30-40 itu enak loh, apa namanya, kerja. Jadi gini deh. Saya tuh punya bapak kandung saya itu, ayah kandung saya itu usianya udah di atas 40. Kalian tuh nggak kerjanya ngapa sekarang? Ayah saya tuh kerjanya itu kuli di pasar gitu. Di kampung saya tuh ada apa namanya, ya persawahan gitu. Ketika lagi panen, ayah saya tuh nguli gitu. Jadi kayak menurut saya, kalau saya usia 40 tahun kerja saya ngoding, wah itu jauh lebih enak dibandingkan bapak saya yang kerjanya nguli gitu, yang eh, tubuhnya itu udah nggak yang 40 sampai 50 tahun itu ya. Bayangin kalau nguli gitu, dan itu banyak banyak orang yang jadi kayak capek-capeknya programmer itu kalau saya bandingin sama ayah saya, nggak nggak sebanding gitu. Dan kayaknya ini ya, eh yang komen-komen ini, itulah pentingnya ngikutin zaman dan banyakin relasi. Kerja programmer itu menurutku kerjaan paling gampang didapat, nggak perlu promosi, cuma rekomendasi dari temen, interview sebentar udah bisa dapat kerjaan. Di sini aku ngomongin Laravel ya, walaupun grupnya Laravel, tapi konteksnya pertanyaannya adalah kalian capek nggak jadi programmer? Kerja programmer itu kalian bisa remote, bisa kerja nggak hanya di satu company, bisa dua tiga company. Semuanya masalah time management dan jam terbang. Kalau minutes waktu dan project mau kerja di dua tiga company itu bisa gitu. Hitungannya satu company 8 juta dikali tiga ya itu. Nah ini tuh kayaknya ya masuk akal. Tapi kalau saya sendiri sih kayaknya nggak bisa tuh kalau kerja kayak multiple company itu, kayak otaknya nggak bakal sanggup. Ya again yes, mungkin ada yang emang bisa gitu, kalian bisa coba. Tapi menurutku
eh emang ya benar nih, kerja programmer itu sebenarnya gampang ya. Kerjaan paling gampang didapat. Nah, ini ya sebenarnya pekerjaan paling gampang didapat dan juga paling susah, paling cepat hilang pasti. Jadi dulu saya tuh pernah nganggur gitu di umur dua di umur 21 22 gitu, kayak sampai 6 bulan nyari kerjaan nggak dapet. Akhirnya dapet dan waktu itu kerjanya di bengkel dan saya nyuci mobil gitu, nyuci setim mobil gitu. Ya kalau dibandingin jadi programmer tuh emang lebih enak ya. Nah, dalam tanda kutip kita sudah punya pengalaman. Kalau masih baru mulai itu biasanya agak sedikit lumayan ya, lumayan butuh waktu gitu. Butuh waktu untuk dapetin pekerjaan pertama, kedua dan ketiga. Nah, sampai tiga dapat, misalnya dapat pekerjaan sama yang pertama, kemudian pindah atau misalnya kena PHK atau resign pindah ke tempat yang baru, sampai yang ketiga selanjutnya lebih mudah gitu. Em, ya ini menarik nih. Kita baca lagi mana ya yang menarik ya. Switch karir ke data analis, turunnya aja bang. Di bidang ini harusnya nggak ada matinya. Ya sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Ya kalau mau survive ya otomatis ada upgrade skill. eh Benar benar benar. Ini kayak benar-benar nggak cuma di programmer aja, di tempat yang lain juga eh kita harus benar-benar upgrade skill. Untuk yang upgrade skill, upgrade your life gitu kan. Apa boleh sengeluh itu? Boleh sih, tapi apa ada solusi? Ada sih, tapi apa? Ya udah tahu kok nanya saya. Bener bener bener. Nah, Widi. Nah, ini Mas Widi ini tuh adalah salah satu mentor saya dulu waktu di Jogja, waktu pertama-tama belajar proyekan itu beliau yang ngajarin saya gitu. Nah, beliau ini, saya pensiun jadi programmer di usia 32 tahun. Usia 33, 36 saat ini lebih ke project manager. Malah sebenarnya kepake banget ilmu-ilmu selama jadi developer, lead developer. Buat berhadapan dengan klien pas pitching bisa keluar banyak argumen buat menguatkan requirement project. Nah, ini adalah salah satu jenjang karir yang kalian bisa coba ikuti ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya nggak ini ya, kayak jadi manajer itu kalau kayak dibutuhkan ya oke, tapi kayak bukan, nggak ingin aku jadi manajer ya. Kayak di usia 30 sampai 40 tahun jadi programmer nggak masalah ya. Kayak aku happy banget gitu. Bahkan kayak kalau aku sendiri nih, kalau lagi di hari libur nggak ngoding itu gelisah gitu. Gelisah karena kayak em, saya tuh menikmati untuk ngoding. Dan tipenya saya tuh ngoding tuh bukan bukan hanya apa ya, ngoding, tapi kayak saya tuh menikmati ngebingin apa ya, membuat produk gitu. Karena gimana caranya bisa memecahkan masalah orang. Ya saya selama ini kalau ngoding yang untuk di luar kerjaan itu ya untuk masalah-masalahku sendiri gitu, menyelesaikan masalahku sendiri itu. Capek, selalu dikejar deadline, selalu dimarahin, tiap hari kerja 8 pagi pulang jam 11 malam. Tapi alhamdulillah kayaknya ini adalah satu doa gue yang udah dikabulin. Ya ini tuh saya juga pernah ya dimarahin dan dikejar deadline ya. Ini awal-awal. Kenapa sih bisa terjadi ini? Kalau untuk yang kasus ini tuh biasanya karena di tempat kerja yang emang culture-nya seperti itu, atau sistem dari eh iya, culture di perusahaan itu ya masih belum belum matang gitu. Atau kalian ngerjain project gitu. Nah, ini bakal ngalamin hal kayak gini. Kemudian capek sih karena maunya kalau udah umur 30-an udah nggak ngoding lagi, tapi lagi belajar flow bisnis, cara bikin produk. Karena jujur ngoding tuh capek, bukannya nolak rezeki, tapi tapi sampai di depan laptop mulu gitu. Ya ini ya sih, memang kalau kalau misalnya kalian ngerasa capek jadi programmer, ya harus mau nggak mau mempersiapkan diri
dengan belajar misalnya bikin produk, kemudian belajar flow bisnis gitu. Ya biar kalian bisa ke jenjang berikutnya. Makanya penting banget untuk mikirin gimana ngedesain mungkin ya roadmap rencana perkembangan karirnya mau mau kemana gitu. Udah 15 tahun asik-asik aja dan seru-seru aja meskipun harus belajar terus karena perkembangan teknologi tetap seru aja meskipun ganti-ganti project. Kalau capek fisik biasalah namanya juga kerja, capek mental kena klien rewel, BH juga namanya juga kerja. Nah, ini bisa dibilang gue banget sih. Kalau aku sih baru ya 8 tahun ya belum sampai 15 tahun. Tapi sampai sejauh ini memang bener-bener apa ya? Ya happy happy aja gitu meskipun ya ada kena PHK-nya ya ada capeknya ada sampai sakitnya gitu tapi kayak seru gitu bahkan memang kalau saya sendiri tipe orang yang suka banget malah belajar teknologi baru gitu nah itu emang salah satu alasan bagaimana orang bisa bertahan lama di industri ini tuh emang passionnya gitu kecintaannya dengan programming itu setinggi apa gitu duduk aja capek bang cuman duduk capek-capek woi duduk gitu nguli loh capek parah cerita dikit dari 2012 sampai 2020 jadi backend dev switch karir ke produk sampai sekarang ternyata lebih enak jadi developer nah loh ya sebenarnya kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa sebenarnya kerjaan programmer itu lebih enak gitu karena saya pernah juga masuk ke produk ya wah itu emang benar-benar kayak mikirin sesuatu yang sangat abstrak banget kemudian banyak risetnya mikirin copywriting kemudian desain integrasi komunikasi inter stakeholder ngesam banget ya gitu jadi malah kalau programmer ya udah kita dapat ini kita mau bikin ini produknya udah dipikirin sama tim produk kita tinggal develop aja gitu ya paling kalau ada bug sampai begadang tapi ya itu part of sesuatu yang harus kita jalani gitu. Kita baca lagi. Opini pribadi, kalau udah senang sama satu hal pasti akan merasa bahagia ketika mengerjakannya. Jadi programmer karena senang ngoding harus selalu up to date dengan tech baru. Karena tantangannya akan selalu ada, jadi tidak mudah dengan hal tersebut. Kecuali kalau sudah merasa profesional dan tidak mau berkembang dengan update tech baru, bikin cepat merasa puas dan bosan. Iya, maaf ini hanya opini sepengalaman saya. Benar sih, benar. Setuju. Kalau kita udah senang sama satu hal tuh ya, kita bakal bahagia mengerjakannya. Jadi kalau teman-teman ngerasa capek banget ya, capek dalam artian kayak bukan capek fisik tapi kayak capek pikiran, capek mental gitu yang aduh ngoding lagi nih besok, aduh ngoding lagi nih besok, aduh benerin bug lagi gitu. Ya sebenarnya ada sih itu, tapi kayak ketika itu mengkonsumsi diri kita, memenuhi pikiran kita itu bisa jadi tuh kayak teman-teman belum bisa menemukan apa yang bikin kamu tuh suka. Nah, kamu jatuh cinta di programming itu di apa gitu. Kalau saya tuh dulu emang jatuh cinta tuh ketika saya bisa bikin web gitu ya bisa bikin web itu wah keren gitu waktu SMA dulu kan pertama kali bikin blog gitu nah itu ya kalian harus menemukan nyobain banyak ada di back end di front end kemudian ya di AI kemudian data analisis segala macam itu cari bagian-bagian tentang coding ini yang bikin kamu bahagia gitu itu perlu banget. Uh, dan ya kalau harus belajar teknologi baru gini sih sebenarnya kalau saya tuh suka banget belajar teknologi baru cuman kalau di kerjaan kenyataannya gini setiap perusahaan tempat kita kerja tuh belum tentu dia pakai teknologi baru gitu nah sedangkan kalau kita belajar teknologi baru maunya wah kita pakai nih PHP baru nih PHP 9 nih di kantor kita masih pakai PHP 72 gitu terus kita mau paksain upgrade itu kan nggak bisa gitu jadi memang kadang kayak it's okay untuk belajar hal baru tapi biasanya kalau untuk di kerjaan kita pakainya teknologi lama. Kalaupun ada migrasi ke teknologi baru tuh nggak bisa
ya yang baru-baru banget, karena memang kalau teknologi baru kan dia eksperimen ya, kalau sedangkan di bisnis kan ya itu udah ngurusin apa customer gitu, jadi kita nggak bisa semena-mena pakai teknologi baru gitu. Oke, ini ada banyak banget nih kalau dibacain kayaknya video ini jadi kelamaan. Nah, tapi sebenarnya gini ya, intinya teman-teman, kadang-kadang kalau misalnya nih ya, kalau misalnya bilang, wah, lu capek kerja di programmer, jangan gitu dong, apa namanya, kulino capek banget gitu. Kita nggak bisa juga sih semena-mena bilang kayak gitu kalau teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman capek, ya diidentifikasi apa yang bikin capek gitu. Memang memang bener, bahkan programmer itu bisa dibilang kayak kerja kita mungkin nggak nguli, tapi beban yang kita harus tanggung itu sangat berat sekali. Karena emang ya setiap hari itu bisa dibilang kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang rumit, dengan error-error, apalagi error-error gitu. Nah itu yang bakal menguras pikiran kita. Nah menurut saya sih kayaknya emang kita harus sering-sering berkumpul sama orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita gitu. Nah kalau saya tuh kadang kalau weekend gitu sebulan sekali itu pulang kampung ngobrol tuh sama sama mungkin ipar-ipar, kemudian saudara di sepupu istri, atau ya saudara, sanak saudara, kerabat gitu. Mereka pasti akan mengeluhkan pekerjaannya gitu. Nah di situ tuh saya malah ngerasa kayak wah, kayak gitu ya, ternyata pekerjaannya tuh lebih lebih mudah gitu. Terus kalau kadang saya pulang ke kampung gitu ya, tempat ayah saya, terus ngelihat ayah saya berangkat kerja nguli, pulang malam kerjanya bawa, ya bapak saya tuh nguli tuh sehari tuh bisa ngangkat 72 ton gitu sama teman-temannya gitu, kayak wow. Itu mah kalau secara fisik itu nggak secapek kita programmer gitu. Jadi memang kalau kita ngerasa kerjaan kita berat tuh emang kita harus ngelihat berkumpul sama orang-orang yang kurang beruntung gitu. Dengan kayak gitu, dengan sendirinya kita bakal ngerasa eh oh iya saya ini lebih beruntung, jadi saya harus bersyukur gitu. Nah tapi juga kita perlu mengevaluasi apakah di tempat kerja sekarang itu tempat kerja yang sehat, kemudian kegiatan apa yang bisa diimprove yang biar kita bisa happy gitu. Nah, coba teman-teman ambil inisiatif untuk propose gitu ya ke manajernya, wah kita kayak gini tuh bikin capek segala macem. Pelajari teknologi baru yang atau teknologi mau baru mau lama yang bakal mengurangi beban pikiran teman-teman gitu. Kayak misalnya kalau lagi ada urusan error, ya udah cari pelajari teknologi untuk nge-track bugs gitu dan segala macamnya gitu. Jadi cari cara buat pekerjaan kita jadi lebih mudah untuk dijalani gitu. Nah, usahakan jangan pindah dulu, usahakan untuk ngerubah apa yang ada di tempat kerja sekarang gitu. Nah, kalau memang sangat toksik atau sangat tidak bisa untuk diimprove ya, memang waktunya teman-teman untuk ya coba mulai dengan apa ya, cari-cari gitu tempat lain, gabung ke komunitas, siapa tahu ada informasi gitu. Jadi harus sering-sering ngumpul sama teman-teman yang lain ya, karena kalau kita ngejalanin semua ini sendirian capek banget sih. Nah, udah lama kayaknya aku ngobrol. Ya mudah-mudahan teman-teman dapat ini ya, sesuatu yang bermanfaat lah, menyimpulkan sendiri apa yang poin-poinnya disampaikan, dan ya teman-teman bisa evaluasi. Nah kalian kalau tertarik untuk ngobrol-ngobrol atau ngebaca obrolan-obrolan ini di discussion ini, nanti saya tambahin linknya di deskripsi video ini. Nah itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.